balik lagi di CEO. Mania CEO mantap. Mania mantap. Jadi hari ini mau bahas apa, Lia? Hari ini kita mau bahas soal bercanda. Waduh, berarti ketawa terus dari ini kita ya? Iya, belum bercanda aja gue udah ketawa tuh. Hidup gak sebercanda itu, Lia. Iya, makanya mungkin kadang ada bercanda-bercanda yang tidak semestinya. Nah, itu yang Ya. kita akan bahas hari ini. Oke, dan kita nggak berdua lagi ya. Kita ajak lagi ya orang yang suka bercanda hidupnya. Kita panggil. Sekali. Ini dia, jeng 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 Ini jeng. dia. Yes, orangnya mana? Oh, dia lagi bercanda ini kayaknya. Tapi bener loh, sekarang konten-konten YouTube juga banyak prank ya kan? Iya. Woi. Gue gak bakal cut nih yang ini nih. Oke, gue capek. Oke, halo semua. Oke, suara gue gimana? Kedengeran? Oke, mantap. Oke. Langsung masuk aja ke topik kita hari ini ya. Oh iya, oke. Oke. Menurut Aldi nih, sudut pandangnya Aldi sendiri gitu. Oke. Gimana sih maksudnya pandangan Aldi soal bercanda yang mungkin lewat batas? Menurut pendapatnya Aldi ya? Oke. Bercanda ya. Gue kan orangnya suka bercanda. Cuman kebanyakan gue memilih untuk bercandain diri gue sendiri sih. Jadi gue rada jarang bercanda yang make fun orang lain. Tapi gue emang sempet ngalamin bercanda yang ya gue nggak suka aja dengan cara orangnya bercanda gitu. Terutama orang-orang yang merendahkan orang lain untuk bercanda gitu. Menurut gue, maaf ya tadi intronya bikin gue gini nih ya. Menurut gue ketika bercanda itu udah melukai perasaan orang lain dan bercanda itu udah ya istilahnya merendahkan orang lain itu udah kelewat batas sih menurut gue. Dan itu emang nggak ada nilai exactnya sih. Bener-bener nggak ada ukuran pasti kalau bercanda ini lewat batas untuk semua orang. Nggak juga. Ada bercanda-bercanda yang emang satu orang bisa terima, tapi orang lain itu nggak bisa terima. Jadi sebenarnya standarnya itu berbeda-beda per orang, tapi ya kita harus tetap aware dan kita harus tetap sadar diri aja dengan cara kita bercanda. Jadi ya seperti itu sih pandangan gue. Nah, tapi maksudnya tadi kan Aldi ada sempat singgung soal nggak ada batasannya gitu. Mungkin si A diterima bercanda yang model kayak gini, tapi si B belum tentu bisa terima kan. Mungkin nggak sih memang bercanda itu harus kenal kalau menurut Aldi sendiri gitu. Karena kalau nggak kenal kan kadang nggak relate atau nggak masuk bercandanya jadi sakit hati gitu. Ya menurut gue sih nggak harus bener-bener kenal ya untuk bercanda ya, karena gue bisa bercandain apa aja gitu dengan asal misalnya ketika gue tahu dengan gue tahu dan gue lagi ngobrol sama satu orang dan gue bercanda sama dia, yang penting nyambung. Nggak perlu mesti misalnya gue bercandain apa gitu yang depan, misalnya gue bercandain tong sampah bentuknya kayak Minion ya, hahaha, itu kan nggak perlu kenal dengan emotional level yang sama kan dengan yang sampai dekat banget gitu. Gue baru bisa kenal aja orang bisa bercandain gitu, misalnya ya tungku nasi gorengnya bentuknya kayak alien ya, haha, ya itu kan bercandanya nggak perlu kenal banget kan ya kayak gitu sih. Mungkin ini kali ya, seberapa deepnya juga bercanda. Maksudnya kadang-kadang mungkin yang jadi kelewat batas adalah kalau lu nggak kenal sama orangnya, lu nggak tahu backgroundnya dia seperti apa, dan ternyata tiba-tiba lu bercanda hal yang menyinggung background dia tersebut. Mungkin tadi maksudnya Lia ya tadi ya.
Oh iya. Bener banget, bener. Ada gue punya satu temen yang ya dia udah melewati banyak dan ya gue nggak tahu hal-hal apa yang nge-trigger dia gitu. Karena dia punya pengalaman cukup buruk dan ketika gue share misalnya gue harus hati-hati bercanda sama dia karena gue takut gue menyebut sesuatu hal tertentu aja gue bisa men-trigger dia karena dia punya something fobia yang gue nggak tahu fobianya apa aja, tapi ya terkadang kalau misalnya gue sebut dia bisa teringat sendiri dan tiba-tiba gemetar sendiri gitu loh. Itu yang benar-benar harus kita watch out sih kalau misalnya kita bercanda, karena ya sebenarnya bahkan bercanda-bercanda gue yang surface level yang tadi aja pun kan dengan konteks yang cukup tepat kena orang itu bisa menyakiti orang gitu. Jadi ya emang sih in some way ketika kita ngomong sama orang ya pasti ada resiko menyinggungnya. Cuman ya dengan kita mindful dengan apa yang kita omong ya kita bisa meminimalisir resiko itu. At least mungkin tidak bersinggungan dengan sara aja ya. Hal yang sensitif ya. Iya. Terus fisik juga kayak misalnya ya itu juga kayaknya nggak lucu gitu. Terus, mungkin kecuali udah deket banget lah ya. Ya kalau udah deket banget beda ya. Kalau dekat banget beda, lu bisa bercanda yatim piatu gitu sama orang. Nah, itu dark jokes banget tuh buat teman-teman yang suka dark jokes. Yang gue aja tidak bisa gue aja nggak berani padahal orangnya biasa aja gitu loh. Tapi emang sih maksudnya itu juga kayak dukanya orang tuh sebenarnya nggak boleh buat bercandaan loh. Cuman kalau misalnya memang dimulainya dari orang yang berdukanya sendiri ya itu mah berarti nggak apa-apa kan dia yang udah biasa aja. Kalau dianya udah ketawa-ketawa aja kayaknya itu udah lampu hijau kayaknya. Iya. Tapi gue tetap menghindari sih. Gue tetap ngerem dan gue tetap mindful aja kalau suatu hari mungkin dia sedang tidak dalam keadaan emosi yang fit ya itu bakal jadi masalah kalau misalnya itu yang sedang dia sedihkan gitu. Jadi walaupun dia sudah ya konteks itu tetap gue hindarin gitu. Berarti tergantung suasana hati juga ya sebenarnya ya kalau bercanda. Betul. Mood, backgroundnya dia, moodnya dia hari itu lagi gimana. Kadang orang yang chill sekalipun ya, orang yang senang bercanda sekalipun ya, kalau moodnya lagi nggak baik, tiba-tiba lu bercandain lu bisa wow. Iya. Terekamnya kan nggak lucu, berujung berantem. Iya. Betul. Tapi ada yang lucu nih ya, gue pernah. Makanya kenapa di? Kenapa di? Makanya kayak kita yang suka bercanda itu menurut gue kita ada ini sih perlu skill untuk membaca ruangan dan membaca orang sih. Itu gue lagi belajar banget juga ya. Kita belajar lihat reaksi dia atas bercanda kita, apakah mukanya hahaha banget atau sedikit gitu. Itu yang penting kita bahas, itu kita punya gitu tukang-tukang bercanda ini yang lagi ngobrol sama gue ya. Biasanya chemistry juga nggak sih? Kayak kalau lu udah deket kan chemistry-nya udah tahu sampai mana batasan-batasannya. Lu ngobrol yang mana lucu buat kalian, yang mana nggak lucu buat kalian. Tingkat recehnya biasanya udah sama. Sefrekuensi ya. Udah sefrekuensi. Kita tuh kadang tahu mana yang sefrekuensi sama kita, mana yang enggak. Iya benar. Bercanda kayak gini deh gitu. Iya. Kalian pasti tahu lah ada satu statement yang bilang kalau sekarang tuh karena ada baper gitu, jadinya orang tuh abis bercanda jadi nggak minta maaf gitu sebenarnya, padahal orang itu udah jelas tersinggung gitu. Menurut kalian itu gimana? Harusnya kan sorry gitu kan? Iya. Betul. Ya kalau menurut gue ya segimanapun apa yang kita bercandakan, pada akhirnya emotion yang di lawan bicara kita rasakan lah yang valid gitu. Mau kita misalnya kita ngomongin Mr. Bean, tiba-tiba dia marah, ya maksudnya yang jadi fokus adalah bukan subjek Mr. Bean-nya yang kita maksudnya
bukan objek Mr. Bean yang kita bicarakan. Enggak kok, orang gue bercandain Mr. Bean doang gitu aja lu marah. Tapi yang valid tetap adalah orang itu merasa tersakiti dengan apa yang kita bicarakan gitu. Dan itulah bias yang orang-orang gagal lihat gitu, karena mereka pikir ya yang penting hanyalah materi yang keluar dari mulutnya, bukan apa yang dirasakan oleh penerimanya. Dan itulah yang perlu ditingkatkan awareness-nya untuk ya mulai dari lingkungan bercanda sekitar kita, dan bahkan dengan cara kita bicara dengan orang banyak termasuk di sosial media gitu. Kalau contoh yang konkret, yang relate-nya apa sih sebenarnya? Gue pengen tahu nih yang sering, mungkin Aldi sama Lia sering nemuin nih di sosmed nih. Gue jarang ya, maksudnya gue. Apa sih yang relate yang jadi bahan bercandaan yang sebenarnya itu tuh menyinggung, tapi ternyata orang-orang malah berlindung di balik kata bercanda gitu, tanpa kata sorry gitu maksudnya. Biasanya apa sih yang jadi bahan itu? Canda sorry. Canda sorry gitu ya. Gue sering ini sih, gue sering menemukan ini gue kebetulan temenan yang nggak maksudnya gue kenalan sama salah satu admin di page sosial media yang juga dia membahas kekerasan seksual secara online terhadap misalnya kebanyakan subjeknya adalah wanita gitu loh. Dan gue menemukan banyak ya ini agak ini kan contoh konkret, jadi ya gue agak terhadap contoh yang nyata ya. Jadi gue menemukan ya bahkan di explore gue gitu loh, kan di explore gue ya gue sebenarnya senang lihat kalau misalnya ada suatu hal yang kontroversial, gue tuh lebih senang lihat komennya gitu, karena biasa komen-komennya seru gitu loh. Jadi terus misalnya nih gue ketemu satu foto misalnya, wah bahkan di dalam penilaian sendiri ini misalnya cewek ini oke lah, dia berpakaian lumayan sedikit provokatif lah gitu. Kemudian yang gue lihat komen-komennya adalah misalnya melakukan kekerasan seksual secara verbal gitu ya. Gue contohin di sini nggak apa-apa ya, misalnya yang terkenal akhir-akhir ini adalah kayak yang ada yang ketat tapi bukan persaingan, itu ada yang bulat tapi bukan bola gitu kan. Kalian perempuan pasti sering lihat lah comment section di yang seperti itu maksudnya. Nah itu kan secara konteks itu kan ya maksudnya bukan apa-apa, gue cuma mengatakan kata-kata ada yang bulat tapi bukan bola. Kalau kalian susun strukturnya itu kan nggak ada bahas sama sekali, secara kalimat itu nggak ada bahas sama sekali tentang cewek itu dan apa yang dia pamerkan gitulah ya istilahnya ngomongnya. Tetapi ya secara konteks itu mengarahnya ke sana, dan itu juga salah satu ya maksudnya itu menunjuk dan istilahnya merecehkan secara kata-kata lah, walaupun ya maksudnya yang tadi gue bilang nggak ada kata-kata yang secara eksplisit ngomong gitu. Tetapi ya ketika orang lain tunjuk, sesat pikirnya adalah orang itu berlindung di balik bukan di balik konteks, tapi di balik secara teknis susunan kalimatnya. Emang gue ada ngomongin soal ini, emang gue ada ngomongin soal itu. Nah, enggak kan, Mas. Dan secara bukti di kalimatnya nggak ada ngomongin itu. Tetapi ya sesat pikirnya ya padahal konteksnya secara langsung mengarah kepada itu gitu loh. Nah, itu salah satu bercanda yang ya menurut gue akhir-akhir ini cukup memprihatinkan, karena ya orang-orang masih berlindung di balik kalimatnya, bukan konteks kalimatnya. Dan ya itu perlu waktu sih untuk menyadarkan ya kalau konteks itulah sebenarnya yang penting, dan konteks itu kan yang pada akhirnya masuk ke dalam si penerima pesan dan diproses secara emosional, bukan struktur kalimatnya gitu. Ya mungkin kalau verbalnya itu secara teks itu sebenarnya jauh lebih banyak makna gitu ya sebenarnya. Kayak misalnya nih
gue ngomong emang enak gitu. Maksudnya emang enak itu kalau misalnya kita chatting atau komen itu tulisannya cuma emang enak tanpa intonasi apa-apa kan. Nadanya bisa beda-beda. Kalau kita ngomong itu bisa dua arti gitu, bisa emang enak gitu, kita lagi makan emang enak gitu kan. Iya. Emang enak kan, itu kan kayak jadi gitu kan. Dan bahkan emang enak pun bisa ini kan, bisa maksudnya bisa jadi tulisan jadi banyak arti gitu. Iya, bahkan nadanya yang tadi aja tuh maksudnya emang enak, bisa beneran nanya, bisa mengkasihani gitu kan. Beneran nanya, kalau beneran nanya emang enak. Terus kalau ngomong emang enak, ya nadanya sama, tanda tanya gitu kan. Betul. Tapi kalau gue lihat gitu ya, maksudnya itu jadi sebenarnya jatuhnya orang-orang yang berlindung di balik kata bercanda itu dari kata Aldi, konteks ya, tujuan dia sebenarnya cuma pengen komentar. Orang biasa netizen itu kan demen banget buat berkomentar. Ketika udah ketemu titik orangnya sakit hati, orangnya tersinggung, ditegur, gue salah ngomong nih, bercanda, lu baper lu, baper lu. Padahal iya, tapi tujuan dia, padahal dari awal sebenarnya tujuan dia nggak bercanda sama sekali, mungkin beneran pengen komentar gitu. Tapi ya itulah, mungkin budaya sih ya kebawa makin kesini. Kita nggak bisa salahin keadaan zaman juga, makin lama kan orang semakin banyak pengetahuan, makin bisa diplot ditwist lah gitu, ilmu-ilmu itu bisa ditwist gitu. Dan ini pengalaman gue ya, sekarang makin kesini mungkin gue nggak tahu apa emang ini pengalaman gue di SMA gue. Semakin kesini tuh bullying itu tuh udah bukan fisikal lagi, tapi udah lebih ke sosial gitu, dengan cara bercanda, tapi dia merendahkan. Tapi tekniknya yang pinternya adalah yang seperti yang gue bilang tadi, dia merendahkan dengan teks berkata yang konteksnya adalah merendahkan, tetapi secara strukturnya ya biasa aja kalau dirangkai kata-katanya. Cuman ya sekali lagi dia berlindungnya di balik struktur kalimatnya, bukan konteksnya. Jadi dia tidak memvalidkan perasaan orang yang dibulinya, tetapi ya dia berlindung di balik sananya, dan tetap karena dia membela banget struktur kalimatnya. Jadi dia benar-benar sampai nggak merasa salah, karena dia merasa technically apa yang gue ngomong biasa aja, karena secara norma ya lu dengar orang lain ngomong kayak gitu ya walaupun beda konteks nggak apa-apa gitu, padahal yang gue ngomong kata-katanya sama, konteksnya beda, dan itu melukai orang lain gitu. Oke, thank you Di. Terus kalian pernah denger gak sih ada mungkin beberapa bulan terakhir ini ya, jadi ada satu stand up komedian yang dia tuh ngerosting orang tapi orangnya tidak setuju. Jadi seharusnya etika, ya dengarkan ya, etika stand up komedian itu ketika dia mau ngerosting orang harusnya atas persetujuan orang tersebut. Gitu. Nah ini dia main roasting aja, tapi orangnya nggak dimintain izin, dan ngerostingnya itu memang bawa-bawa keluarga ya kalau nggak salah. Jadi ya dia jadi tersinggung gitu. Beda ya kayaknya. Beda kayaknya. Gue pernah dengar. Beda ya. Kalau yang pasti yang kalian tahu ada satu lagi yang nggak mau di roasting ya. Iya, gue nggak tahu berarti yang. Tapi gue pernah pernah dengar juga sih kayaknya deh. Tapi mungkin etikanya stand up komedian agak beda sama bercanda sama temen gitu sih sebenarnya. Karena kan dia di share ya, maksudnya yang nonton tuh banyak gitu. Kalau misalnya menurut orang itu mungkin itu nggak nyaman. Jadi menurut gue mungkin komedi itu, bercanda itu seharusnya lucu kali ya. Ketika itu udah jadi nggak lucu, maksudnya ketika dua pihak tuh udah ngerasa itu menyinggung, udah mulai nggak lucu, itu menurut gue udah bukan bercanda. Itu udah itu berantem itu. Bertengkar. Iya, itu udah bukan bercanda tapi berantem ya.
Canda berantem. Ya, canda berantem gitu kan. Ya emang sih emang bercanda ya yang baik adalah ya everyone in the room feels good gitu. Dan kalau misalnya roasting ya gue agak gimana ya, gue nggak terlalu familiar dengan konsepnya, tapi maksudnya gue pernah nonton sekali 2 kali doang, tapi ya maksudnya peraturannya adalah ya apa yang di ruangan itu ya stays di ruangan itu, dan itu untuk tertawaan semua gitu loh. Nggak Itu masuk ke ground hati ya. rules-nya. Tetapi ya nggak masuk ke hati, kita maksudnya udah ditetapkan ya, kita sama lah kalau misalnya bercanda tongkrongan lah. Misalnya di dalam tongkrongan kita bercanda, haha, gigi lu banyak cabangnya gitu misalnya. Tapi maksudnya di dalam tongkrongan itu tuh udah di dalam istilahnya sama aja kayak di dalam ruangan roasting gitu, kayak oke, kita di sini itu untuk feel good untuk masing-masing gitu. Mungkin emang yang tadi bercandaan gue misalnya gigi lu banyak cabangnya kayak KFC aja misalnya, itu ya maksudnya bercanda yang cukup acceptable untuk satu ruangan itu, dan semuanya feel good, bahkan yang dibercandain pun feel good gitu. Nah, dan terus keluar ruangan itu merasa dipermalukan ya. Iya. Dan udah keluar ruangan itu nothing happens. Nah, masalahnya mungkin di kasus itu lagi tidak ada ruangan itu, lagi tidak ada ruangan nongkrong gitu loh. Kayak misalnya gue tiba-tiba kayak tiba-tiba gue misalnya ngechat Ezra nih, Ezra, si Ci Aspri komedonya banyak ya, ada ribuan di hidungnya gitu misalnya, gue ngomong gitu, apakah itu kan masalahnya itu tidak, kita semua tidak ada di dalam satu ruangan, dan kita semua tidak maksudnya nggak mau sebecandanya gue pun ya itu tidak ada consent dari orang yang gue bercandain, dan itulah yang bikin tersinggung gitu. Iya. Jadi bukan lelucon ya, jatuhnya bullying ya kalau udah kayak gitu sebenarnya ya. Karena ya gue percaya semua yang lelucon semuanya harus feel good gitu. Dan kalau misalnya lelucon contoh gue barusan ya, yang gue leluconin tidak tahu gue leluconin, dan tidak tahu gue make fun, dan gue tidak tahu perasaan dia apa kalau misalnya gue ngomong seperti itu, apalagi di belakang dia dan dia tidak tahu gitu. Ya sebenarnya kan basic rules-nya bercanda itu kan lucu buat semua pihak ya, bukan cuma lucu buat satu pihak gitu. Kalau lucu buat satu pihak itu kan namanya lu lagi ngatain orang gitu sebenarnya. Lu cuma buat jokes buat nyenengin diri lu sendiri gitu. Bukan buat nyenengin orang-orang yang mendengar, tapi buat diri lu sendiri gitu. Itu yang bikin sakit hati begitu biasanya. Sebenarnya kan orang yang mau bercandaan gitu ya, sebenarnya kan dia tuh ada maksudnya ada drive untuk mencari korban kan sebenarnya. Gitu. Jadi kayak apa ya gitu, ada bahannya gitu sebenarnya. Gimana maksudnya selama itu yang tadi Aldi bilang, selama itu ada di dalam satu room, itu sebenarnya nggak jadi masalah, dan orang itu juga maksudnya kita tahu nih orang itu nggak akan kenapa-napa gitu kalau kita ngomong kayak gitu. Dan, satu lagi dari kita juga. Menurut gue ada tingkatannya juga sih. Maksudnya bercanda ringan ya untuk orang yang lu nggak terlalu dekat, it's fine gitu. Bercanda ringan yang tadi Aldi bilang, kayak cuman misalnya ada abang nasi goreng gitu, biar mencairkan suasana, it's okay bercanda ringan. Ih bang, kecapnya gini misalnya gitu kan. Bercanda hal-hal yang simple lah. Tapi mungkin dengan tingkat bercanda kecap. Tapi dengan tingkat hubungan yang lebih dalam sama teman, sahabat, lu kan bisa masuk ke tingkat bercandaan yang mungkin lebih tinggi lagi gitu, yang cuman lu dan sahabat lu yang bisa paham itu dan menerima gitu ya nggak sih, bisa mengerti gitu ya. Makanya menurut gua selain bercandanya ya berarti ada tingkatannya juga sih menurut gua ya. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang denger ya kenali dulu dengan siapa lu bercanda, lu mau pakai bercandaan yang ringan, yang deep, yang dark jokes, tapi dengan siapa, dengan hubungan yang mana nih gitu. Karena ya kalau pucuk-pucuk lu ke orang nggak kenal, ke abang nasi goreng gitu, lu cuma dengar beritanya misalnya dia habis berduka terus lu main dark jokes ke abang itu kan, lu kan kayaknya nggak sopan banget, gila. Dark jokes ke abang nasi goreng itu apa tuh? Gelap tuh, kecap tuh gitu kan.
Ya kan kecap gelap tuh, dark tuh, kecap udah. Itu kecap kayak oli bekas. Bahkan sebenarnya kalau udah sama sahabat atau sama ya maksudnya orang yang emang sering bercanda sama kita, ketika ada sesuatu hal yang lucu, mungkin nggak lucu, jadi sesuatu itu tuh sebenarnya biasa aja, tapi kita pernah membahas itu, yang kayak cuman jadi lucu, ketawa bareng gitu loh. Lirikan mata ya, lirikan mata. Iya kan? Iya. Gitu. Terus ketawa, orang-orang menganggap aneh sekali kalian ini ya. Iya. Karena sekali lagi ya konteksnya ya kita doang temenan yang ngerti ya, dan sekali lagi balik ke rule yang tadi ya, konteks bercanda itu harus sesuai sama isi penerima pesan gitu ya. Nggak semua bercandaan yang internal banget ya itu bisa diterima. Masa kita mau bercandain misalnya bercandain bos kita ke tukang nasi goreng depan kantor gitu kan nggak mungkin kan, dia mana ngerti. Sekali lagi ya semakin kita sebagai tukang bercanda ya kita harus aware sama audiens kita gitu. Audiens kita siapa, kira-kira jokesnya konteksnya dapet nggak gitu. Ya mau bercandanya general ya kayak kecap nasi goreng gitu ya banyak yang diterima. Tapi ya kalau mau bercandaan yang lirik-lirikan aja udah ketawa ya itu ya konsumsi pribadi lah ya gitu, pribadi dengan teman. Tapi mungkin ya ada satu masukan nih buat teman-teman mungkin yang dengar ya, kalau dari gue pribadi gitu ya. Di luar konteks bercanda nih ya, maksudnya apa yang lu share di sosial media nih. Sosial media kan luas banget, siapapun bisa lihat, siapapun bisa baca, kecuali lu private. Kecuali second account lu yang lu private gitu. Jadi kalau udah yang main account terus orang bisa lihat. Ayo maksudnya main account. Terus gelap dikecil-kecilin mesti zoom gitu. Ya maksudnya apa yang lu share ke sosial media, baik itu konteksnya kalimat atau postingan video, apapun itulah, maksudnya mungkin bisa dipilah-pilah sih, dipilih-pilih bahwa ini bisa masuk ke semua orang nggak ya. Jangan sampai suatu hari lu posting something, ternyata itu menyinggung 1-2 orang, kasusnya panjang, ujung-ujungnya bilang, ya gue bercanda, lu baper banget sih. Makanya gue bilang, mungkin hal kayak gitu bisa diminimalisir dengan memilih, menyaring lagi sih apa yang perlu sebenarnya tujuan kita di sosial media, di sharing gitu, maksudnya apa yang perlu, apa yang baik, apa yang bisa bermanfaat gitu buat orang-orang gitu sebenarnya. Tapi bukan jadi kaku ya, maksudnya ini buat hal sensitif gitu, nggak jadi kaku juga yang dikit-dikit orangnya marah ya, nggak gitu juga, capek hidupnya kalau terlalu serius juga capek gitu kan. Ya, betul. Itu mungkin lebih disaring sih tujuan terlalu dalam. Serius capek, terlalu bercanda juga nggak bisa serius hidupnya. Iya. Intinya harus pas sebenarnya ya. Kita sebagai manusia ya tahu porsi aja sih. Yes. Gitu. Kapan kita harus jadi orang kuning? Maksudnya kayak kapan kita harus jadi orang yang memang mencairkan suasana gitu, tapi kapan kita bisa diajak ngobrol tuh beneran serius, beneran kan ada meeting, ada apa satu lagi, kalau meeting itu kan bahas yang penting-penting. Chatting bukan apa sama sih? Dating kan. Oh dating. Ya chatting juga boleh. Iya, jadi intinya dating, chatting. Canda dating. Ya gitu. Jadi sebenarnya pinter menempatkan diri aja sih itu. Iya, bahkan masalah gini kayak ya. Misalnya nih kita lagi. Benar. Lagi apa? Misalnya kita lagi denger nggak? Dengar. Ya, kayak misalnya nih kita misalnya nih bertiga udah berteman deket lah lama gitu, kualitasnya juga bagus pertemanannya gitu, nggak cuma durasi waktunya aja. Tapi misalnya kita lagi meeting untuk suatu project yang maksudnya memang serius gitu, kita nggak bisa loh bercanda pada saat itu gitu. Tapi ketika meeting itu berakhir, ketika meeting itu selesai, kemudian kita makan di luar, ya itu beda lagi ceritanya gitu loh. Walaupun dengan orang yang sama loh ya. Iya, gitu. Betul, setuju.
Ya bahkan sekarang gini ya, bahkan untuk menghibur orang yang sedih pun mesti lihat-lihat kondisinya gitu. Nggak bisa semerta-merta ada orang sedih lu langsung buat jokes, dia langsung ketawa, ya nggak juga. Lu juga mesti lihat situasinya. Apakah orang tersebut bisa tipikal yang dibercandain dia seneng, apakah orang tersebut yang harus didiamin dulu baru diajak bercanda. Ya itu kan semua balik lagi kita pinter-pinter ya, maksudnya ngelihat suasana hati orang, ngelihat tempat, ngelihat situasi, kondisi lagi ngapain gitu-gitu sih sebenarnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin ada konklusi atau tips? Betul. Karena ini ada satu tips sih lah. Lihat dulu. Barengan. Lihat dulu. Baru Aldi. Ya itu, kalau menurut gue sih konklusinya adalah kayak gitu, kayak tadi misalnya aku kasih contoh yang Ezra tadi bilang, ternyata temennya lagi sedih gitu, lagi nangis, terus kayak kita karena saking deketnya sama nih orang, kayak kita so tahu gitu, kayaknya nih orang kalau di toel ketawa deh gitu, misalnya gitu ya, sayang gitu, misalnya gitu, terus dia yang ada malah nggak mau temenan lagi sama kita, kayak apaan sih gitu kan, udah tahu lagi sedih gitu, makanya ya yang tadi gitu, tahu situasi, tahu kapan bisa bercanda, kapan enggak gitu kan. Setuju. Aldi tadi apa mau ngomong? Ayo. Kalau gue lebih ke ini sih, lebih ke cara tadi kan kita bahas bercanda untuk bercanda menyakiti orang atau enggak, tapi sebenarnya gue sendiri, gue memakai bercanda itu sebagai tool atau alat gue juga untuk membangun hubungan dengan orang lain gitu. Dan tool yang salah satu yang gue mau mau share ke kalian adalah ya, maksudnya ini cocok-cocokan ya, tapi ini sangat cocok sama gue. Gue memakai bercanda itu kayak dengan teknik pingpong gitu. Jadi maksudnya gue membangun premis bercandaan orang lain, dan gue tuh seperti pingpong kayak jadi premis, misalnya nih teman gue membangun satu premis, gue nggak tahu awalnya dia bercanda atau enggak, atau awalnya mungkin dia bercanda, oke dengan premis A. Nah premis A ini gue kembangkan gue pingpong, masalahnya contohnya premisnya gue bercandain lagi, misalnya ya yang tadi misalnya tong sampah misalnya bercandain tong sampah, tong sampah bentuknya kayak apa ya, kayak karakter Among Us gitu misalnya, terus kan ketawa tuh. Nah itu gue tahu itu kesempatan gue untuk membangun bercandaan lagi dengan premis yang sama. Terus ya misalnya dengan tong sampah Among Us-nya gue bercanda lagi, iya tuh pasti misalnya Among Us-nya suka ini kan, gue lupa, gue nggak kepikiran, tapi pada akhirnya ya gue nggak tahu, gue lagi nggak kepikiran, otak gue lagi ya abis makan pangsit kenyang, enak banget ya. Ya nggak apa-apa. Tapi intinya adalah kita main pingpong dengan bercandaan yang kita bangun premisnya berdua gitu. Bisa dan itu biasanya itu oper-oper, dan bahkan yang menikmati bukan kita berdua doang, kalau itu beneran lucu ya. Kalau nggak lucu kayak gue tadi, mungkin 3 orang di sini doang yang nikmatin. Tapi kalau lucu, kita semua yang nongkrong itu sama-sama menikmati, dan itu bangun hubungan buat satu ruangan juga, nggak cuma kita berdua. Itu cara gue memakai bercandaan untuk justru membangun suasana dan bukan menjatuhkan atau melindungi diri gitu. Yes. Jadi harus tepat. Tapi memang tapi memang ada itu tuh butuh skill khusus sih menurut gue yang tadi Aldi bilang ya, karena nggak semua orang tuh emang bisa ngebalikin ibaratnya ya main pingpong tadi tuh nggak semua orang bisa gitu. Itu memang ada skill agak psikopat sedikit untuk cari korban terus gitu. Oh, gue psikopat gitu. Bukan maksudnya emang ada orang-orang tuh yang jiwa seninya tuh agak sedikit kurang gitu. Jadi dia memang dalam tanda kutip tuh kering gitu ya. Dia ketawa kalau terima bercandaan yang kayak tadi si tong sampah tadi, dia akan ketawa. Tapi untuk main pingpongnya dia nggak bisa. Nggak bisa, iya gitu. betul. Ada, iya. Ya, jadi sebenarnya bercandaan ini bisa jadi alat yang baik buat lo ngebangun hubungan sama orang, tapi bisa juga jadi senjata makan tuan ya. Jadi harus berhati-hati juga gitu ya teman-teman. Dipakai dengan baik lah, dengan bijaksana. Thank you banget Aldi. Thank you banget Aldi buat malam ini, gile. Ini premis loh. Gue mau tinju udara lagi abis ini.
ini komedian ini. Iya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Oke, Di. CEO Media. Thank you all. Thank you. Thank you. Jadi